Sajid Akram berusia 50 tahun dan Navid Akram berusia 24 tahun melepas tembakan di Pantai Bondi saat acara Hanukah Yahudi digelar di kawasan tersebut. Sebanyak 16 orang termasuk Sajid Akram meninggal dunia dalam insiden itu. Bagaimana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney menyikapi situasi penembakan tersebut? Kami telah bersama Konsul Penerangan dan Sosial Budaya 1 Konsulat Jenderal RI KJRI di Sydney, Australia, Andos Manggala Lumban Tobing. Pak Andos, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam, Ibu Hana. Baik, Pak Andos, bagaimana ini perkembangan terkini kasus penembakan di Australia? Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, per hari ini para korban sudah ada beberapa yang dimakamkan ya di pemakaman setempat, dan juga salah terduga pelaku yaitu Navid Akram sudah siuman dari komanya dan sudah dituntut oleh aparat kepolisian setempat dengan beberapa tuntutan ya, termasuk pembunuhan dan juga penggunaan senjata yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Kira-kira perkembangannya seperti itu. Baik, lalu kalau terkait situasi di Sydney, seperti apa saat ini? Ya, sejauh ini sudah terutama di daerah Bondi, di kawasan Pantai Bondai itu sudah eh, perlahan mulai kondusif, walaupun masih banyak ya warga berdatangan untuk menyampaikan karangan bunga dan ucapan duka cita dan juga ritual-ritual doa di sana. Tetapi secara umum kondisi di Sydney aman, masih cukup aman, eh, walaupun semenjak kejadian insiden tersebut, pihak aparat kepolisian juga berupaya untuk meningkatkan penjagaan pengamanan, terutama di kawasan atau daerah pemukiman warga-warga yang berketurunan Yahudi yang ada di Sydney. Baik, berarti tidak berdampak terhadap aktivitas masyarakat juga ya ini ya Pak ya? Betul, Bu, betul. Ini aktivitas berjalan seperti biasa. Eh, Orang bekerja ke kantor seperti biasa, ke pasar setempat seperti biasa, transportasi publik juga seperti biasa. Baik, lalu kalau untuk KJRI sendiri menyikapinya seperti apa insiden tersebut terkait dengan keamanan WNI di sana? Iya, jadi eh, pada hari insiden itu terjadi, tanggal 14 Desember, pada malam harinya kami langsung menyampaikan imbauan, terutama melalui media sosial KJRI Sydney, yaitu di Instagram dan Facebook. Imbauannya bersifat umum, tetapi juga ada hal-hal khusus yang kami sampaikan, seperti misalnya jangan eh, cepat-cepat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Begitu juga kami menyampaikan nomor telepon darurat atau hotline KJRI Sydney sekiranya ada WNI yang membutuhkan bantuan. Baik, lalu kalau untuk jumlah WNI di Sydney ini berapa Pak Andos? Untuk saat ini yang terdata di kami ya, melalui Peduli Lindungi WNI, website yang kami gunakan resmi oleh Kementerian Luar Negeri, ada sekitar 40.000 orang, Bu Hana. Baik, tapi kalau dari WNI tersebut sebanyak 40.000 yang resmi terdaftar di Peduli Lindungi ini, ada yang menjadi korban dalam insiden ini, Pak Andos? Ya, jadi berdasarkan info resmi yang kami terima dari Kepolisian New South Wales pada hari Senin kemarin, diketahui tidak ada WNI yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut. Baik, Pak Andos mungkin juga dapat menyampaikan informasi jalur komunikasi atau semacam hotline begitu KJRI yang dihadirkan kepada WNI yang di sana. Seperti apa itu, Pak? Iya, jadi kami memiliki nomor hotline. Nomor hotline tersebut bisa dilihat di website KJRI Sydney dan juga
sekiranya membutuhkan bantuan darurat dari pihak pemerintah setempat, kami juga sampaikan bisa menghubungi nomor 000 000. Kami juga di KJRI Sydney berkoordinasi erat, Bu Hana, dengan kepolisian setempat. Jadi, ketika ada informasi atau hal-hal yang terkait keselamatan WNI kita di Sydney, pihak kepolisian itu pasti akan segera memberitahukan kepada KJRI untuk kami tindak lanjuti. Baik. Pak Andos mungkin dapat menyampaikan pesannya juga yang ingin disampaikan KJRI ini kepada keluarga WNI di tanah air yang mungkin khawatir juga dengan situasi ini, Pak Andos. Iya, eh, baik untuk kepada keluarga ya, keluarga yang ada di Indonesia yang sanak saudaranya ada di Sydney atau di wilayah sekitarnya, yang pertama silakan memantau media sosial KJRI Sydney apabila ingin mengetahui info-info terbaru, begitu juga dengan website KJRI Sydney. Sekiranya membutuhkan informasi yang sifatnya darurat atau urgent, silakan menghubungi nomor hotline kami atau nomor telepon KJRI sesuai dengan jam kerja kami di KJRI. Dan juga apabila ada yang hal-hal lain yang ingin ditanyakan, yang mungkin sifatnya tidak urgent, silakan bisa mengirimkan email kepada KJRI. Jadi kami membuka cukup banyak saluran komunikasi dan informasi tersebut bisa dilihat di website KJRI Sydney. Baik, Pak Andos, terima kasih telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI, Pak Andos. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Andos. Terima kasih Bu Hana, selamat malam. Demikian tadi pendengar Konsul Penerangan dan Sosial Budaya 1 Konsulat Jenderal RI KJRI di Sydney, Australia. Andos Manggala Lumban Tobing berbicara terkait KJRI sikapi penembakan di Sydney. Wawancara Pro 3.